by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Annyeong. Perkenalkan, nama saya Utami Desi Haryati, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, Unri. Tapi kami udah ganti nama jadi RI karena UN udah dihapus, jadi Kampus RI. Oke. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Adapun topik yang saya bahas ialah mengapa kita harus bangga jadi Indonesia. Jadi nih kan, sebelum aku atau teman-teman semua kesemsem sama pesona atau kearifan dari negara lain, kayak misalnya Korea terkenal sama opa yang ganteng atau uni-uni yang cantik gitu kan, atau negara western gitu terkenal sama penyanyinya yang emang keren-keren. Nah, sebelum kita jatuh cinta lebih jauh, lebih baik kita jatuh cinta sama negara sendiri. Jadi sebelum kita jatuh cinta, kita harus kenal dulu apa yang membuat kita jatuh cinta, karena Indonesia itu punya banyak kearifan lokal yang patut kita banggakan. Ya, selain netizennya yang barbar, karena nyatanya Indonesia punya banyak wonderful thing yang lain. Oke, simak videonya ya. Alasan pertama kenapa kita harus jatuh cinta dengan Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi itu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Jadi dipastikan nih negara lain nggak punya pulau sebanyak Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia itu punya banyak sekali pantai kan. Dan tentu saja pantai itu memiliki keragaman hayati bawah lautnya. Dan Indonesia juga punya gunung-gunung keren yang menjulang tinggi ya, meskipun kalau kita berbicara tentang gunung pasti larinya ke mistis gitu kan. Dan dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia dihuni oleh orang yang hetero, maksudnya ya berbeda suku, bahasa, makanan, pakaian, pokoknya ya ragam-ragam deh. Tapi kita tetap satu. Ya, ini harus menjadi kebanggaan gitu bagi kita, karena nggak semua negara seperti kita. Mungkin ada negara maju misalnya yang tidak punya keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, alasan yang kedua ialah Indonesia itu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, patut bangga dong kan, apalagi sebagai seorang muslim, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Seperti misalnya negara Arab yang emang negara itu emang banyak sekali disorot di dalam kisah Nabi Muhammad kan. Dan Indonesia juga negara yang tidak menerapkan hukum Islam kan. Jadi kita bangga aja gitu, kita sebagai seorang muslim terlahir di Indonesia yang notabene-nya adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sedangkan negara kita itu bukan negara Islam. Alasan yang ketiga mengapa kita harus bangga dengan Indonesia ialah Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan sebagai paru-paru dunia. Jadi ini terbukti dengan banyaknya hutan yang kita miliki. Dari misalnya di Pulau Sumatera, di Kalimantan itu kan emang banyak hutannya. Meskipun suka buat nyesek gitu, karena setiap tahun khususnya yang orang Riau itu merasakan bagaimana nggak enaknya karena bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita sering lihat tuh video dari atas memperlihatkan banyak sekali hutan-hutan Indonesia yang terbakar. Apalagi orang Riau kan, setiap buka jendela tuh lihatnya asap. Harapannya semoga wisata tahunan ini tidak terjadi lagi lah untuk tahun-tahun berikutnya. Karena sayang sekali banyak hutan Indonesia yang terbakar karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Alasan selanjutnya ialah sumber daya manusia Indonesia. Ya, meskipun banyak yang insecure gitu kan dengan sumber daya manusia yang Indonesia punya, terbukti dengan sekarang mulai banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sebenarnya ini ada dampak positifnya, di mana kita memahami bahwa ya mungkin mereka lebih membutuhkan orang yang lebih berkualitas. Jadi kita bisa men-challenge diri kita
untuk lebih semangat lagi, meningkatkan kualitas kita, supaya kita bisa berada di posisi itu dan bisa bekerja di sana. Kita jangan kebiasaan gitu ngejulit, apa sih sumber daya manusia Indonesia bobrok, tanpa kita sadari kita tuh juga sumber daya manusia. Jadi kalau kita ngatain sumber daya manusia bobrok, ya kita sedang mengatai diri kita sendiri. Kurang-kurangi julid, saling mengejek gitu. Coba tanya dengan diri kita sendiri, apa sih yang sudah kita perbuat untuk Indonesia? Apa sih yang udah kita lakukan yang bisa membanggakan Indonesia? Jangan cuma duduk tapi ngejulit gitu. Yaitu Indonesia adalah satu. Ya, kita semua tahu dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, ungkapan ini mengacu kepada persatuan, bagaimana yang satu yang terpisah-pisah gitu dijadikan menjadi satu yang utuh. Nah, kita analogikan kayak lidi gitu kan, misalnya kan lidi yang satu-satu itu, jadi yang satu-satu yang berpisah itu kita jadikan satu, ya jadinya sapu. Misalkan misalnya lidi nih kita pakai untuk mukul ayam, pasti kita dongkol, susah gitu. Coba kita jadikan satu lidi-lidi itu jadi sapu, kita mukul ayam, kena, seneng nggak kita? Seperti yang dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita, seperti kita ketahui mereka juga dari background yang berbeda-beda, ada yang agamanya berbeda, mungkin sukunya berbeda, tetapi mereka tetap berjuang dan bersatu atas nama cita-cita bersama, atas nama Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia kita juga harus satu. Di belakangan ini tuh kayak persatuan kita sedang diuji gitu, karena ada perselisihan antara kaum lelaki dan kaum pria karena orang dari luar negeri. Ya padahal dia juga nggak tahu ini kenapa sih pemuda Indonesia dengan cewek-ceweknya kok bisa selisih paham gitu, padahal dia nggak tahu kan salahnya gimana. Tapi heran aja kok persatuan kita mudah banget ya goyah. Konflik tadi itu ada hubungannya bagaimana menjadi good netizen to be a good citizen. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita juga harus menjadi netizen yang baik. Kita nggak boleh asal komentar, asal menjelek-jelekkan orang, padahal kalau emang nyatanya yang dia perbuat itu tidak merugikan kita, kenapa kita harus komentar panjang lebar gitu sampai menyakiti hatinya? Biar bagaimanapun kita tetap satu, kita tetap Indonesia. Jadi nggak boleh saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling menghujat satu sama lain. Jadi dengan keragaman Indonesia kita patut bangga dong. Ya jangan sering-sering ngejelekin Indonesia lah, kan? Emang negara kita tuh masih banyak kekurangan, masih banyak PR yang harus dibenahi di sana sini, tapi bukan berarti kita harus menjelek-jelekkan dan merasa kecewa, karena itu juga jadi tugas kita nantinya untuk membangun Indonesia. Sebenarnya kita boleh kok bangga sama negara lain, bangga boleh, tapi jangan sampai melupakan negara sendiri. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jadilah generasi Indonesia yang mencintai Indonesia dan dapat membanggakan Indonesia. Terima kasih.